Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DC Ministry yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa seminggu telah berlalu dan kita boleh kembali bertemu dalam PDKT Online dengan kondisi yang baik tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sekalipun mungkin ada di antara kita yang hari ini sedang ada di dalam pergumulan yang berat. Mari kita ingat kembali firman Tuhan yang ada dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ada amin saudara? Sebab itu teruslah taruh pengharapanmu kepada Dia, karena hanya Dialah yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Sebelum kita lanjut untuk sama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan pada hari ini, mari kita terlebih dahulu bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau seminggu kemarin Engkau telah memberkati, memimpin dan melindungi hidup setiap kami. Sebentar kami akan sama-sama mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, singkapkan rahasia firman-Mu. Jamalah setiap hati kami yang haus dan lapar akan firman-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan berdoa bersama kita katakan, Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-54, ayat yang ke-11 sampai 17. Dan sharing hari ini saya beri judul, Sebab Tuhan Tak Pernah Gagal. Bagi orang yang suka merasa gagal, firman hari ini tentunya akan menjadi pesan Tuhan yang indah. Saudaraku, tahukah Anda bahwa di dalam Tuhan, kegagalan kita yang di masa lalu itu bisa menjadi keberhasilan kita di masa depan nanti? Sebab Tuhan adalah penjunan, dan kita ini hanyalah tanah liat. Yesus itu anak tukang kayu. Dia tahu bagaimana membuat kayu bekas menjadi perabot-perabot yang terindah. Karena itu, melalui firman ini, saya mendorong kita semua untuk jangan menyerah. Sekalipun keadaan di sekitar kita seolah-olah tidak mendukung kita. Kita baca dulu firman Tuhan di kitab Yesaya 54 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu-batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Lalu kemudian ayat yang 12 dikatakan, aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Ayat 11 yang baru kita baca tadi dibuka dengan sebuah kondisi yang terpuruk sekali. Dikatakan dalam ayat itu, hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Ibarat seperti peribahasa Indonesia yang berkata, sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Sebuah kondisi yang sangat kasihan sekali, saudara. Atau mungkin juga bisa digambarkan seperti sebuah kondisi yang minus, defisit akan segala sesuatu, dan tanpa harapan. Dalam hidup ini akan ada saat-saatnya di mana semua yang kita usahakan atau jerih payah kita selama ini seolah-olah menguap sia-sia, sehingga kita menjadi stres, lalu depresi, bahkan meninggalkan Tuhan. Mungkin kita mikir, kenapa ya semua jerih payah kita, usaha kita seolah-olah sia-sia dan menguap di udara? Dan tidak hanya itu saja, orang-orang yang selama ini kita percayai dan taruh banyak harapan kepada mereka pun malah lari meninggalkan kita. Saudaraku, Tuhan Yesus tahu bagaimana rasanya ditinggalkan. Di saat salah satu dari murid yaitu Yudas mengkhianatinya, dan kemudian satu lagi muridnya yaitu Petrus menyangkal dia, lalu kemudian para murid-murid yang lain meninggalkannya pada saat penyalipannya. Yesus tahu apa yang artinya ditinggalkan, dan Yesus juga tahu bagaimana rasanya tidak dihiburkan. Jadi kalau ada dari antara kita yang hari ini pernah mengalami keadaan yang terpuruk, dan tidak ada lagi yang menghibur Anda tidak sendirian. Tuhan mengerti perasaan Anda.
Lanjut di ayat ke-11b, kemudian dikatakan, sesungguhnya, dan inilah kebenarannya. Sesungguhnya itu berarti Tuhan mau melakukan sesuatu kepada kita. Kita ulang kembali dikatakan tadi, sesungguhnya aku Tuhan akan meletakkan alasmu dari batu hitam, dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Lalu di ayat 12 kemudian Tuhan berkata, aku akan membuat kemuncak tembok-tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manikam, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Di ayat-ayat ini kita bisa melihat kalau ada beberapa kali disebutkan tentang batu-batuan. Dan kalau kita lihat satu persatu, batu-batu yang disebutkan tadi bukanlah hanya sekedar batu biasa. Atau mungkin batu kali atau batu-batu yang ada di jalanan. Tapi ini semua adalah batu-batu mahal dan berharga, yang proses pembuatannya itu secara alami dan memakan waktu ribuan, bahkan ada yang sampai jutaan tahun. Maksudnya bagi kita adalah Tuhan menyuruh kita untuk bersabar. Tahukah saudara, kalau rencana kita yang gagal di masa lalu itu, segala rencana kita yang mengecewakan itu, seringkali Tuhan izinkan untuk mengajarkan kepada kita seni bersabar. Bersabar untuk apa? Bersabar untuk menunggu pengabulan doa-doa kita yang tertunda. Tuhan mau ajari kita untuk bersabar, menunggu pengabulan doa yang kesannya tertunda, tetapi tepat waktu di mata Allah. Allah tahu kapan mengabulkan doa kita. Percayalah bahwa kita telah menerimanya. Iman kita itu harus terus seolah-olah hari ini kita sudah menerimanya. Asal hatimu tidak berubah setia, baik itu sebentar lagi ataupun masih lama, kalau Anda menerimanya hari ini, itulah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersukacita di dalamnya. Itu berarti Tuhan menganggap waktunya telah tiba. Dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Jadi nomor 1, catat ini dulu, sebab Tuhan tidak pernah gagal, maka tetaplah menanti dengan sabar dan setia, sebab rencana kita yang gagal bisa dan akan dibuat Tuhan berhasil ketika kita terus percaya. Jangan karena kita merasa gagal terus kita meninggalkan Tuhan, tetapi seperti Mazmur 37 ayat 5 yang berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Kuncinya ada pada kata berserah, bukan pada kegagalannya. Karena Allah kita itu adalah seorang penjunan. Jadi sekalipun bejana itu rusak, di tangan Tuhan bejana rusak itu bisa menjadi bejana lain yang sama indahnya. Plan B-nya Tuhan itu bisa sama indahnya dengan plan A, asal kita mau bekerja sama, apapun konsekuensinya. Ada amin, saudara? Banyak orang mengira kalau dia gagal itu berarti dia sudah selesai dan sudah kiamatlah hidupnya. Di dalam Tuhan tidak ada yang namanya game over, saudara. Tuhan Yesus rahmatnya selalu baru, asal kegagalanmu dan kegagalanku diserahkan ke dalam tangannya. Percayalah kepadanya, bukan hanya mempercayai Dia dengan segala keberhasilanmu, tetapi percayai juga dengan kegagalanmu dan jangan berbuat dosa lagi. Berikutnya di ayat ke-13 kita baca, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Ini berbicara tentang sebuah kondisi di mana orang-orang yang menyerahkan dan mempercayakan sepenuh hidupnya ke dalam tangan Tuhan akan memperoleh kesejahteraan daripada Tuhan. Tidak hanya itu saja, sebab kemudian di ayat 14 dikatakan, engkau akan ditegakkan di atas kebenaran, engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut, dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab Ia tidak akan mendekat kepadamu. Ada beberapa kali diulang kata dijauhkan. Dijauhkan di sini maksudnya bukan berarti problema atau masalah itu menyingkir dari hidupmu, sebab selama kita hidup pasti punya masalah ataupun persoalan, tetapi apa yang terjadi di luar yang mungkin sanggup untuk mencuri damai sejahtera daripadamu, itu akan terkesan jauh dan terkesan sementara bagi orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, sebab orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, orang itu bisa dipulihkan di jalan yang benar. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 orang rebah di kananmu,
Asal Tuhan berkata, Dia menyertaimu, dan Dia memegangmu dengan tangan kanannya, maka bangun dan bangkitlah sekarang. Jangan berbuat dosa dan jangan ulangi kesalahan yang sama lagi. Kalau jatuh itu bisa disengaja, bangkit itu pun bisa juga disengaja. Kalau gagal bisa disengaja, berhasil pun juga bisa disengaja. Jadi Anda tidak pernah berhak untuk berhenti, Anda tidak pernah berhak untuk menyerah, karena Tuhan selalu rindu untuk menolong Anda selama Anda mau datang mendekat kepadanya. Poin kedua, sebab Tuhan tak pernah gagal, maka janganlah menyerah, percayakan sepenuhnya kepada Tuhan dan teruslah berusaha. Lalu di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-15 dikatakan, apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku, siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Di ayat 15 jelas-jelas dikatakan, engkau jangan takut ya, sebab kalau ada orang yang menyerbu engkau, itu bukanlah aku, kata Tuhan. Tetapi siapapun yang menyerbu engkau, ini garansi atau jaminan dari Roh Kudus, dia pasti akan rebah melawanmu. Sebab itu jangan takut, karena takut itu iman loh saudara. Takut itu adalah iman kepada perbuatan iblis, iman kepada sesuatu yang Anda khawatirkan, dan iman terhadap sesuatu yang tidak menentu. Yang belum terbukti, itu pasti akan terjadi. Kemungkinan besar ketakutan Anda itu tidak akan digenapi. Jadi, kenapa kita harus takut? Lawan kata takut itu bukanlah berani, tetapi lawan kata takut itu adalah iman. Iman tidak harus besar, tetapi iman itu harus bulat. Percaya dengan segenap hati kalau Tuhan sanggup memberimu kemenangan. Katakan amin. Selanjutnya di ayat 16 dikatakan, sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Ayat 17, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkannya tuduhan melawan engkau di dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Di ayat 16 diingatkan sekali lagi kalau Tuhanlah yang menciptakan segala peralatan perang dan senjata menurut kecakapannya. Tetapi Tuhan jugalah yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Di ayat 17 kalau kita mau dalami lebih lagi, dikatakan, setiap senjata yang ditempah terhadap engkau tidak akan berhasil. Berarti, setiap senjata yang ditempah terhadap engkau justru akan membuatmu semakin berhasil. Itu maksudnya saudara. Bukan saja senjata-senjata setan itu nggak akan berhasil di atasmu, dia justru akan menjadi peluru keberhasilanmu. Jadi jangan coba-cobalah untuk menghidupkan apa yang Tuhan buat mati. Banyak orang itu suka memancing-mancing di masa lalu. Lupakan yang telah lalu dan mengarahlah kepada tujuan. Kalau Tuhan sudah suruh melupakan, maka jangan ingat-ingat lagi. Tugas kita hanyalah beriman, dan inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Untuk tidak menyimpang ke kiri dan juga ke kanan, maka perjalanan kita akan beruntung, kata Tuhan kepada Yosua. Kalau kamu berhasil renungkan firman-Ku siang dan malam, berhati-hatilah melakukannya dan berjalanlah lurus ke depan. Iman kita yang teguh itu adalah bahan bakar untuk keberhasilan kita. Bukanlah gosip, sumpah serapah, negative thinking, ataupun menghakimi. Itu semua adalah dosa dalam segala wujudnya. Jangan main-main dengan setan. Sebab itu nanti malah akan membakar keberhasilanmu. Iman kita yang teguh akan janji-janji Tuhan akan menjadi bekal keberhasilan kita untuk membangun segala sesuatu yang runtuh di dalam hidup ini. Cara agar kita berjalan dalam masa depan penuh pengharapan itu adalah dengan iman. Dan iman itulah yang akan menjadi tongkatnya kita untuk menuju kepada pengharapan yang ada di depan itu. Poin ketiga, sebab Tuhan tak pernah gagal, maka teruslah berpegang teguh pada janji-janjinya. Janji-janjinya itu berarti tidak hanya satu janji, melainkan ada beberapa janji. Ada berapa kali Tuhan mengulang perjanjiannya dengan Abraham. Setiap kali Abraham percaya,
Sekalipun kadang-kadang dia goyah, tetapi akhirnya dia kembali percaya. Memang percaya itu penuh dengan perjuangan. Tetapi tetaplah percaya. Percaya setiap hari, percaya setiap kali, dan percaya setiap waktu. Iman itu harus teguh, dan semakin terus diteguhkan setiap kali iman kita itu diuji. Setiap kali kita dicobai, iman kita harus tetap teguh dalam janji-janji Tuhan. Dari satu janji kepada janji-janji berikutnya yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan lupa bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu adalah hubungan perjanjian. Di Alkitab pun ada yang namanya perjanjian lama. Ada juga perjanjian baru. Itu semua adalah perjanjian Tuhan. Kita menyembah Allah perjanjian yang tidak pernah melupakan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub hingga ribuan tahun kemudian. Tuhan tidak pernah lupakan janji-janjinya di dalam hidup kita. Jadi kalau misalkan ada janji yang belum digenapi, janganlah engkau gampang kecewa. Janganlah engkau jadi putus asa, lalu menjadi orang yang tidak percaya. Tetaplah terus pegang janji itu dengan iman yang teguh, hingga janji itu terjadi. Jika kita percaya, maka kita akan menerima. Ada amin, saudara? Jadi 3 poin untuk kita dari sharing hari ini, sebab Tuhan tidak pernah gagal. Poin pertama, tetaplah menanti dengan sabar dan setia, sebab rencana kita yang gagal bisa dan akan dibuat Tuhan berhasil ketika kita terus percaya. Poin yang kedua, sebab Tuhan tak pernah gagal, maka janganlah menyerah, percayakan sepenuhnya kepada Tuhan, dan teruslah berusaha. Poin yang terakhir atau poin yang ketiga, sebab Tuhan tak pernah gagal, maka teruslah berpegang teguh pada janji-janjinya. Demikian sharing hari ini, mari serahkanlah kegagalan Anda kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan motivasi yang benar. Niscaya Tuhan akan mengubahkannya kelak menjadi peluru keberhasilan Anda. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sharing firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah setiap firman yang ditabur senantiasa berakar, bertumbuh, dan juga berbuah dalam hidup setiap kami. Ajar kami untuk terus mengandalkan Tuhan dan tidak bersandar pada kekuatan kami sendiri, sehingga apapun yang kelak akan kami kerjakan akan Tuhan buat berhasil. Hari ini kami juga mau terus menopang dalam doa saudara-saudari Sobat ECA Ministry dimanapun berada, dan yang mungkin hari-hari ini sedang dalam pergumulan. Kami percaya mujizat-Mu nyata. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi setiap orang yang selalu menaruh harapannya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan berdoa bersama kita katakan, amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.